Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aladihi wa dhurriyyatihi wa takbiram sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى غني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين ومشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة كل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها ودياتها وجبل بحرها ثم إلى حضرة مشايخنا مشايخ معلمنا ومعلمها وأساتذتنا وأساتذتهم وصلى حضرة الشعب وعلم الفضل أبي عبد المؤتي محمد الجاوي وشاء العلم الفضل سليم بن سمير الحضرمي ثم إلى حضرة عبد المنان المؤمن يا سيد كسر ربي يا سيد حاج عبد المنان يا سيد محمد جبل العافية المستقيم وإلى حاجتنا من حاجتنا والأكروس حاجات طلب النافع لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian daripada yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal disebabkan oleh tidur atau selain tidur seperti keterangan kemarin. Akan tetapi tidur yang dimaksud dalam bab ini ada pengecualian. Illa nauma qaidin. Jadi asani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma qaidin, kecuali turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing nggon pelungguhane qaid, utawa lebih jelas ing bokongi qaid, tapi agak vulgar ya, tapi nggak apa-apa biar paham. Minal ardi, saking bumi, ai min maqarrihi, tegese saking nggon tetepi qaid. Wa huwa utawi lafat minal ardi iku muta'alliqun gumantung bi mumakkinin kelawan lafat mumakkinin. Ai walau ihtimalan lan senajan lah memper, hatta sehingga lau tayakono lamun yakin sapa seman annauma ing turu, wa syakkalan mamang sapa seman hal onoto, mamangi hal onoto kana ono sapa seman iku mutamakkinan netepaken bokongi to anteng aula utawa ora, lam yantakid mongko ora batal apa wudune man. Jadi kecuali tidur yang tidak membatalkan wudu itu adalah tidurnya seseorang yang duduknya itu tetap dalam posisi, maksudnya tidak sampai berubah duduknya, tidak sampai berubah. Jadi mohon maaf, pantatnya itu tetap dalam lantai misalnya, atau dalam kursi yang apa, tidak geser atau tidak lubang-lubang ya misalnya. Jadi tetap ya seperti duduk kita itu, duduk silo istilahnya.
Ada kriteria duduknya, ada. Meskipun sekedar perkiraan, ihtimalan, seperti. Jadi ketika kita tertidur ya, itu tadi kok seperti aku kayaknya duduknya itu pantat tetap dalam posisi di lantai misalnya, nggak geser. Dan meskipun orang yang tidur tadi itu yakin bahwa dirinya tertidur, akan tetapi dia ragu apakah dalam posisi tidur tadi itu pantatnya tetap di lantai, di tempat duduknya, atau tidak, itu tetap wudunya tidak batal. Meskipun dalam keadaan ragu loh ya. Yang jelas kalau dalam tidur awalnya itu dia menetapkan atau pantatnya tetap menempel di lantai, itu tetap tidak batal meskipun dia ragu tadi geser atau enggak, itu tetap enggak batal wudunya. Walau zalat lamuno geser opo ihda alyataina imin, salah suwijine bokonge wong kang turu, mutamakinin kang netepaken an makorrihi saking nggon lungguhe naim, qabla intibahihi sadurunge ngelilire naim yakinan kelawan yakin, ya intaqala mongko dadi batal apa wudune naim. Au ba'dahu utawa sause intibah, au ma'ahu utawa sartane intibah, au syukka utawa den mamangi apa fita qadumihi ing dalem disi ine intibah, ya falana qadha mongko ora batal iku maujud. Sekarang ada kasus orang tidur, lalu salah satu, mohon maaf, pantat kan kanan kiri ya, di tengah-tengahnya ada lubang anus itu. Kok istilahnya salah satu pantatnya ini geser. Jadi walau geser, akan tetapi gesernya itu, yang gesernya itu sebelum dia terbangun, maka wudunya batal kalau dia yakin bahwasanya tadi saat tidur itu salah satu daripada pantatnya itu geser. Batal. Kan kadang terasa kan, misalnya tidur sambil duduk kan kadang selier itu gerak, itu kan geser jadinya. Nah, kalau dia yakin geser, maka wudunya batal. Atau gesernya itu setelah terbangun, maksudnya bangun dulu baru geser, maka tidak batal. Atau bersamaan, ketika dia bangun bersamaan salah satu pantatnya itu geser, pindah dari tempat yang semula, maka tidak batal. Atau ragu antara geser dulu atau bangun dulu tadi, maka kesimpulannya tidak batal. Jadi yang batal itu ketika gesernya sebelum dia terbangun. Tapi kalau sudah bangun baru geser, atau bersamaan, atau ragu geser atau tidak, maka jawabannya tidak batal atau tidak membatalkan wudu. Asalisu utai kang kaping 3 iku iltiqa'u basyaratai rajulin,
tetemune kulit lorone wong lanang wa imraatin lan wong wadon kabira ini kang gedhe karone apane ajnabiyya ini kang liya karone tetemune kulit antarane wong lanang karo wong wadon mang min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wayan takidulan dadi batal apa wudu kulin wudune saben suci-wiji min huma saking rajulin wa imraatin min ladzatin saking arai enak kutike kumang enak aula utawa ora enak amdan kelawan nejo au sahwan utawa lali enggak nyejo au kurhan utawa den peksa ngudike bi udwin kelawan anggauta salimin kang selamet waras au asalin utawa anggauta kang cempe utawa cacat. Jadi bagian daripada yang membatalkan wudu adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, kulit orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah besarnya dan yang bukan mahramnya, ajnabiyah, bukan mahramnya. Jadi sentuhan di antara dua kulit laki-laki dan perempuan tersebut membatalkan wudu, termasuk jabat tangan misalnya. Jabat tangan dengan bukan muhrimnya, wudunya batal. Jadi kalau demikian ada orang laki-laki dan perempuan yang kulitnya bersentuhan, maka wudu di antara dua orang tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut, itu batal. Baik tersentuh atau bersentuhannya kulit tadi itu merasakan enak, nggak usah dijelaskan ya, atau tidak. Baik sengaja atau tidak sengaja, lupa. Baik dipaksa atau tidak, sama saja. Dan sentuhannya itu dari anggota badan yang selamat atau sembuh, ataupun dari anggota badan yang cacat, sama saja. Walau kana lalamun ono sapa ar-rajulu wong lanang iku haroman pekun. Duduk lamun iki koyoke. Walau kana lan senajan ana sapa ar-rajulu wong lanang iku haroman pekun. Au mamsuhan utawa den pagas zakari. Walau kana lan senajan ana sapa ahaduhuma salah suwijine rajulun lan mar'atun iku mayitan mayit atau mati. Lakin tetapi nilayan tak gitu ora dadi batal apa wudu'ul mayiti wudune mayit. Baik orang yang bersentuhan tadi itu antara laki-laki dan perempuan, meskipun yang laki-laki itu sudah tua atau sudah pelupa, pikun, pelupa, atau orang yang dihapus zakarnya, mohon maaf misalnya orang laki-laki yang operasi jadi nah, tetap batal itu, transgender ya, mohon maaf. Atau mungkin yang karena kecelakaan, alhamdulillah, sehingga zakarnya dihilangkan misalnya, tetap saja, tetap batal wudunya. Atau salah satu di antara
laki-laki dan perempuan tersebut sudah meninggal. Misalnya orang yang memandikan mayat misalnya ya. Kalau sampai menyentuh kulit, nggak pakai sapu tangan ya, sampai menyentuh kulitnya ya batal. Akan tetapi mayat yang dimandikan tersebut itu wudunya tidak batal. Di antaranya bagian memandikan mayat kan diwudoni istilahnya. Berarti bisa diwuduin tuh ya? Iya, seperti itu prosesnya. Misalkan bapak sehat, seger, sakit, diwuduin sama anaknya bisa ya? Bisa. Itu bukan termasuk air mustamal dong? Maksudnya? Ketika misalkan ini bapaknya, anaknya mewudukan pakai tangannya. Iya, Kan bukan. Tangan bukan tangan si bapak itu yang dipakai. Iya, bukan. Kan bekas tangan anaknya berarti airnya. Ngambil air itu kan bukan niatan membasuh, akan tapi niat mengambil air. Yang dikategorikan mustakmal itu ketika air tersebut dipakai untuk bersuci. Kalau dalam proses akan bersuci enggak mustakmal. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au kana utawa ana sapa ahaduhuma salah suwijine wong lanang wedok iku minal jinni saking jin. Walau kana lan senajan ana sapa si jin iku ala ghairi suratil adami ing atase liyane rupa anak Adam. Kakal bin kaya dene rupa asu. Haitsu tahaqqaqat ing dalam sekirane nyata apa adzukuratu sifat lanangi. Awil unusati utawa sifat wadon. Bihilafima beda kelawan masalah lautuladu lamuna metu sapa sahsun awak-awakan metu utawa den anakaken baina adamiyin ing dalem antarane anak Adam manusia biasa wa hayawanin lan hayawan auzubillahi min dzalik akharin kang liya ghairi jiniyin kang sakliyane bangsa jin falana qadha mongko ana batal iku maujud bilam sihi sebab dene ngotik utawa ndemek sahsu walau ala suratil adami lan senajan lah ing atase rupa anak Adam. Dan sekiranya kalau di antara laki-laki dan perempuan yang kulitnya bertemu tadi itu salah satu dari jin, meskipun selain berupa anak Adam, maksudnya tidak dalam kondisi seperti manusia jinnya itu. Misalnya seperti ketika berubah menjadi anjing misalnya, itu tetap membatalkan wudu sekiranya sifat laki-laki atau perempuannya jin tersebut itu diketahui. Jadi meskipun sama jin batal. Kok tahu? Ya orang yang tahu, kalau kita kan nggak tahu. Sentuhan. Iya, batal. Karena kan hitopnya yang untuk diperintah untuk ibadah kan manusia sama jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka batal bersentuhan. Meskipun jinnya itu seperti Boneka. Bukan boneka, apa? Anjing di sini contohnya. Anjing, hewan lah maksudnya. Tapi kalau tahu orang yang menyentuh atau bersentuhan dengan jin tersebut tahu bahwasanya itu jin dan tahu
sifatnya itu jin laki-laki atau perempuan misalnya. Kalau yang bersentuhan perempuan ya berarti dengan jin laki-laki atau sebaliknya, maka wudhu di antara keduanya baik jin atau manusianya itu batal. Beda dengan masalah seandainya ada ditemukan seseorang yang terlahir dari ayah manusia dan ibu hewan atau sebaliknya. Nah, dari hubungan tersebut terlahirlah seseorang. Nah, maka ketika kita misalnya bersentuhan dengan orang yang terlahir dari ayah sama ibu yang beda tadi itu, dari ayah manusia atau ibu perempuan atau sebaliknya tadi itu, maka wudhu kita tidak batal. Meskipun seandainya, alhamdulillah ya, yang terlahir dari hewan itu bentuk manusia, itu wudhunya tidak batal. Dalilnya ini tadi, bi khilafi ma la tuladu syahsun baina adamin wa hayawanin akharin ghairi jiniyin fala naqadha bilamsihi walau ala suratil adami. Dengan syarat itu bukan jin loh ya, betul-betul hewan biasa. Kan mungkin saja sekarang kan banyak eksperimen itu yang kawin suntik misalnya, benih manusia disuntikkan ke, kan ada. Itu enggak batal meskipun seandainya wujud yang dilahirkan oleh hewan tadi itu adalah manusia. Nauzubillahi min dzalik. Wa hasiluhu utawi hasile salis berarti as-salisu illiqa'u basyaratai rajulin ilah itu iku annal lamsa setuhune ngutik kulit yang bukan mahramnya iku nakidun batalaken wudu, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu batal wudunya. Bisyuruti khamsatin kelawan beberapa syarat, beberapa 5 syarat. Ahaduha utawi salah sujine khamsatin iku ayakuna ing yen to ana apa baina muhtalifai dzukuratin antarane beda lorone sifat lanang wa unusatin lan sifat wadon wa saniha utawi kaping pindhone khamsah iku ayakuna yen to ana apa lamsu iku bil basyarati kelawan kulit dunasyari ora se rambut wasinni lan ora se untu wadzufri lan ora se kuku dadi falana qadha mongko ana batal iku maujud bisaen kelan suci-suci min ha saking sya'ri sinni wadzufri bi khilafil admi beda kelawan belung ida kusito nalikane den beset apa sih admu fa innahu mongko sedune admu iku yungkidu batalaken apa sih admu. Kesimpulan daripada penjelasan as-salisu iltiqa'u basyarati rajulin tersebut adalah bahwasanya menyentuh ataupun yang disentuh, menyentuh kulit wanita ataupun tersentuh disentuh seseorang wanita, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu wudunya batal dengan beberapa syarat. Yaitu syaratnya ada 5. Yang pertama adalah harus jelas antara laki-laki dan perempuannya. Oh, yang menyentuh laki-laki, yang disentuh perempuan atau sebaliknya itu jelas. Yang kedua, harus betul-betul
dengan kulit. Jadi seandainya menyentuh atau tersentuhnya itu dengan rambut atau gigi atau kuku, maka wudu tetap tidak batal. Wudu tetap tidak batal. Beda dengan tulang. Jadi seandainya ada tulang yang dibeset ya, terbeset atau melungkap dagingnya, kulitnya, sehingga terlihat tulangnya. Nah, kalau kasus seperti demikian itu tetap membatalkan wudu. Walau Artinya kalau pas ketemu perempuan menemukan laki-laki yang kecelakaan sampai tulangnya keluar dan meninggal, dia dibantu sama perempuan itu hanya dipegang tulangnya aja, iya, itu membatalkan. tetap batal. Walau mayitan dan walau tulang. Iya, tetap batal. Walau ittakhadat lamuno ngalap utawa nyekel sapa almar'atu wong lanang. Astagfirullahaladzim, terbawa suasana. Sapa almar'atu wong wadon awir rajulu utawa wong lanang. Si bukan nyekel iki ya. Walau ittakhadat lamuno ndadekno ngene wae wis. Walau ittakhadat lamuno ndadekno sapa almar'atu wong lanang awi astagfirullahaladzim, sapa almar'atu wong wadon awir rajulu utawa wong lanang ndadekno usbuan ing deriji min dhahabin saking emas au fiddatin utawa perak lam yungkit mongko ora batalaken apa lam suha demek usbuan utawa mar'ah apa lam suha demek mar'ah utawa wong lanang. Jadi kalau ada perumpamaan seseorang wanita yang mungkin jarinya itu diganti dengan emas, atau sebaliknya laki-laki jarinya ini diganti dengan emas atau perak, itu tidak membatalkan wudu ketika kita dipegang atau memegang jari tersebut. Tapi yang terbuat dari emas ya atau perak itu tidak membatalkan wudu. Walau suliho lamuno den beset apa jildur rajuli kulite wong lanang awil mar'ati utawa kulite wong wadon wa khusyalan den iseni apa sejildu lam yungkit mongko ora batalaken apa lam suhu, batalaken ing wudu maksudnya apa lam suhu demek utawa ngutik jildu li annahu krana sedene jildu iku la yusamma ora den arani apa se jildu adamian ing anak Adam. Jadi perumpamaan seandainya kulitnya seseorang baik laki-laki atau perempuan itu dibeset, alhamdulillah ya, dibeset, diambil kulitnya saja, terus dijadikan boneka, diisi dengan sesuatu misalnya. Nah, ketika kita memegang, kalau itu kulit perempuan atau sebaliknya, perempuan memegang kulit laki-laki yang dibikin boneka itu tidak membatalkan wudu. Alasannya apa? Karena itu sudah tidak dikategorikan adami. Bukan manusia, sudah lepas kan, sudah lepas dari manusia itu tersebut. Maka itu tidak membatalkan wudu. Wa kadzalan kaya dene mengkono masalah suliho
lau sulikha lamun den beset utawa lau sulikha lamun den beset apa zakarur rajuli pelanangane wong lanang wa khusyalan den isi apa se zakar wa khusyalan den isi apa se zakar atau cuma kulitnya zakar saja, kulitnya kemaluan orang laki-laki dibeset, diambil kulitnya terus diisi dengan apapun itu. Jadi apa namanya ya? Jadi itulah gantungan kunci. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Alasannya apa? Ya itu bukan zakar dan bukan kulit, bukan manusia. Alasannya seperti itu. Krana layu sama ora den arani apa zakar, zakaran ing zakar. Karena itu tidak disebut dengan zakar seseorang. Salisuha utawi kaping telune khamsah. Iku ayakuna ing yen to ana apa selamsu, ana iku biduni hailin, biduni bisa, biduna bisa. Iku biduni hailin kelawan tanpa aling-aling. Dadi falau kana mongko lamun ana apa selamsu iku bihailen kelawan aling-aling walau raqiqon lan senajan tipis falana qadha mongko ora ana batal iku maujud. Wa minal hailan iku setengah saking aling-aling ma utai barang lau kasura lamun akeh apa alwashu reget al mutajammidu kang atos alal basyarati ing atase kulit. Bayane washu mang min hubarin saking bledug. Bihila fima beda kelawan masalah laukana lamun ana apa si washu iku minal irki saking keringat. Fa inna lam suhu mongko stune demek irku utawa ngotik irku iku yang kudu utawa iku yung kidu batalaken apa se lamsu li annahu kronusni irku iku sara dadi apa se irku iku kal juz'i kaya juz minal badani saking badan. Yang ketiga daripada syarat tersebut adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan itu harus tanpa penghalang biduni hailin. Jadi seandainya tersentuh atau menyentuhnya laki-laki dan perempuan pada kulit masing-masing itu dengan penghalang, meskipun penghalangnya itu sangat tipis, maka wudunya tidak batal. Contoh penghalang yang sangat tipis, sapu tangan yang terbuat dari apa? Lembungan ini loh. Karet. Kayak orang memandikan jenazah atau dokter. Itu kan ada penghalangnya, maka nggak batal. Nggak batal wudunya. Meskipun itu tipis. Atau meskipun terbuat dari sutra misalnya, kan tipis. Dan ada pori-porinya juga kan. Sutra itu tidak batal karena ada penghalangnya. Termasuk penghalang yang menyebabkan tidak membatalkan wudu. Ada perumpamaan seandainya kulit seseorang tersebut itu kotor atau menempel kotoran yang sangat keras. Contohnya dari debu atau tanah liat ya. Tanah liat misalnya kan keras itu, bisa tebal juga kan. Nah, cat misalnya masih terbungkus cat tapi yang tebal loh ya, maka itu juga tidak membatalkan wudu. Beda tapi kalau kotoran itu terbuat dari keringat yang menggumpal misalnya, keringat bolot yang menggumpal, maka itu tetap membatalkan wudu. Kenapa alasannya? Karena
keringat tersebut adalah bagian dari juz seseorang tersebut. Rabi'uha utawi kaping 5 khamsah iku astagfirullahaladzim. Iki kayake mulai gak konsen iki. Rabi'uha utawi kang kaping 4 khamsah iku ayab lugha. Ing yen to nyampe sapa kulun saben-saben suwiji minhuma saking wong lanang wedok sampai haddal kibri. Haddal kibari ing pelanggarane gede. Yakinan kelawan yakin. Syarat yang keempat adalah di antara kedua orang yang kulitnya bersentuhan tadi itu harus orang yang sudah masuk kategori orang besar. Berarti kalau anak kecil tidak membatalkan. Wa huwa utai haddu fi haqqir rajuli ing dalem haki wong lanang, pelanggarane wong lanang gede iku man wong yablu, iku man wong balagha kang wis tumeka sapa seman haddan ing pelanggaran tustabahu kang den kepingini. Si. Apa itu lafadznya? Si. Ada ayatnya ya. Berarti tashtahi. Kang kepingin hu ing man fihi ing dalem had urfan ing dalem kaprai. Sapa sing kepingin zawatut tibai pira-pira wong kang duweni watek as-salimati kang slamet minan nisa'i saking pira-pira wong wadon. Jadi batas seseorang yang sudah dianggap besar itu adalah kalau laki-laki sekiranya orang tersebut sudah disukai oleh wanita. Tentunya wanita yang mempunyai jiwa yang waras, selamat. Di sini dicontohkan kasayyidati Nafisata, seperti halnya Sayyidah Nafisah. Siapa Sayyidah Nafisah? Bintil Hasani, yaitu putrinya Sayyid Hasan, yang mana Sayyid Hasan ini bin Zaid ibnu Sayyidatinal Hasani, putra daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sibti Rasulillahi, Yose Said Hasan ini yang jadi cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Nafisah ini adalah anaknya Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali atau bin Fatimah bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cicitnya ya. Sayyid Hasan ini cucunya Rasulullah. Berarti Zaid ini cicitnya. Hasan bin Zaid ini berarti apa? Cicit. Berarti Nafisah ini. Berarti Sayyidah Nafisah ini turun ke 1, 2, 3, 4 ya. Ini sebagai percontohan seorang perempuan yang selamat pemikirannya, selamat jiwanya dan sebagainya, yang dijadikan patokan di dalam ilmu fikih ini. Berarti kan bukan
bukan wanita yang apa ya, yang sembarangan. Jadi bukan wanita mungkin yang bisa terpengaruh. Selamat pemikiran seperti ini. Misalnya ada anak kecil yang terpengaruh dengan hal-hal yang berbau dewasa, berarti kan nggak selamat otaknya itu. Nah kalau ada anak kecil seperti itu, nggak soheh dijadikan pegangan untuk hukum ini. Jadi harus yang selamat, harus yang betul-betul normal pada umumnya, seperti halnya Sayyidah Nafisah. Misalnya kan kalau zaman sekarang kan naudzubillah ya, mungkin terjadi. Makanya di sini dikasih contoh yang ini loh, perempuan yang betul-betul terjaga dan selamat zahir batinnya, sehingga kalau seandainya ada laki-laki yang sudah yang sudah disukai oleh seseorang yang mempunyai kriteria seperti Sayyidah, saya nggak berani kalau ngomong Sayyidah Nafisah, yang seneng nggak berani. Seseorang perempuan yang mempunyai kriteria seperti halnya Sayyidah Nafisah ini, berarti laki-laki tersebut itu disebut dengan orang besar, yang mana itu jadi patokan batal dan tidaknya wudhu ketika bersentuhan dengan perempuan. Ibnu Sayyidina Ali karamallahu wajah, yaitu Sayyid Hasan, itu putra daripada Sayyidina Ali karomah muga-muga muliakan sapa Allah Gusti Allah, wajahu ing apa? Titik ya. Ini bukan wajahnya ini. Titik dulu ya. Biar enggak salah mengartikan saya. Karena wajah wa radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saing Sayyidina Ali. Wa dzalika uta mengkon-mengkono man balau haddan tashtahihi fihi ilah iku bi ayyumila kelawan yen to condong apa qalbutil kan nisai atine pira-pira wong adon ilahi maring man. Jadi kesimpulannya tentang batas besar tadi itu, sekiranya hati para perempuan yang selamat pada umumnya tadi itu sudah mempunyai terpikat lah istilahnya, atau senang dengan orang tersebut, itu berarti orangnya sudah dianggap orang besar. Wafil mar'atilan ing dalem pelanggerane wong wadon iku man wong balaghot kang wis tumeka sapa siman haddan ing bates yashtahi kang kepingin utawa seneng ha ing man fihi ing dalem had urfan ing dalem umumi utawa kaprahe. Sapa sing seneng zawit tibai pira-pira wong kang duweni watak as-salimat kang selamat minar rijali sing pira-pira wong lanang. Contone kal Imam Syafi'i, kaya dene Imam Syafi'i radhiyallahu muga-muga ngridani subhanahu Allah anu saking Imam Syafi'i. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono man balaghot haddan yashtahiha iku bi ayyan tashira kelawan yen to ngaceng. Ngerti ngaceng ya? Utawa tangi. Bi ayyan tashira kelawan yen to tangi minhum saking rijal apa adzakaru zakar. Dadi falau balagha mongko lamun tumeka apa ahaduhuma salah suwijine rajul lan mar'ah tumeka hatan ing pelanggaran yustaha kang den kepikine apa sihat walam yablu lan durung
tumeka hu ing ahad apa sop. Oh, sik. Walam yablugh lan durung tumeka hu ing had sapa al akharu liyane fala naqadha mongko ora ana batal iku maujud. Kalau batas laki-laki yang dianggap laki-laki besar, astagfirullahaladzim, kalau wanita yang dianggap sudah ada dalam batas wanita yang besar, itu adalah wanita yang sekiranya ada seseorang laki-laki yang melihat pada wanita tersebut, tapi laki-laki ini yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang selamat ya, seperti halnya Imam Syafi'i di sini contohnya, yang mana laki-laki, kebanyakan laki-laki, bukan Imam Syafi'i loh ya, kebanyakan laki-laki yang melihat pada wanita tersebut itu bangun. Mohon maaf, bangun jangan diartikan, tapi kalau di sini memang memang zakarnya ngaceng itu. Sudah ngaceng itu berarti wanita tersebut berarti sudah kategori wanita besar. Enggak pakai tamyiz ya. Apa nih? Intinya wanita besar. Terus seandainya ada dua laki-laki dan perempuan ini bertemu kulitnya, yang mana salah satu daripada laki-laki perempuan tersebut itu sudah ada pada had atau batas ya orang besar, dan salah satunya itu belum ada pada batasnya, maka wudu di antara dua orang tersebut itu tidak batal. Contohnya ini, guru ngaji, yang kebanyakan kan itu ya, guru ngaji, anak yang diajar tuh masih usia 5 tahun, 6 tahun, masih lucu-lucunya. Itu si guru ngaji tadi tersebut itu nggak batal, wudunya nggak batal. Kenapa? Karena anak tersebut belum pada had atau batas yang disukai oleh laki-laki pada umumnya, atau sebaliknya, yang belum disukai oleh perempuan pada umumnya. Difahami ya? Khamisuha utai kaping lemone khamsah iku adamul mahramiyati, ora anane sifat mahram. Walau ihtimalan lan senajan memper atau mirip. Wal mahramu utai mahram, utai kang aran mahram iku man wadon haruma kang haram apa nikahuha nikahi man. Wa yakunu lan ana apa tahrimuha den haramaken nikahi man iku alat takbidi ing atase, bener takbidi ya? Ing atase ibadah bisa babin kelawan sebab mubahin kang den menangaken la li ihtiramiha ora se karana mulyane man, wala li aridan ora se krana perkara kang anyar teka, ya zulu kang ilang apa se arit, ya zulu kang bisa ilang apa se arit. Syarat yang kelima adalah di antara laki-laki atau perempuan tersebut itu tidak ada sifat mahram. Apa mahram? Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Yang mana haramnya ini atas dasar ibadah, dengan sebab yang diperbolehkan, bukan karena untuk
bukan karena mulianya mahram tersebut, dan juga bukan karena sesuatu yang terjadi yang suatu saat bisa hilang. Misalnya contohnya mahram seperti ibu, kakak kandung, terus mertua, terus apa lagi, tunggal suson. Tunggal suson itu kayak misalnya saya punya saudara perempuan yang mana perempuan tersebut bukan saudara kandung saya, akan tetapi pernah meminum susu daripada ibu saya misalnya. Itu namanya tunggal suson, nggak boleh dinikahi. Dan contoh-contoh yang lain. Fahtarosa moko njabakaken sapa musannif biqaulihim kelawan dawuh ulama alat takbidi wallahu a'lam. Cukup sekian. Baik, terima kasih. Semoga pengajian pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah, yang bisa kita amalkan. Kita jadikan pedoman sebagai pedoman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada benarnya semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kurang dan salahnya itu dari saya pribadi. Makanya saya mohon maaf sebesar-besarnya tentang hal tersebut kalau ada kesalahan. Alul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.